Ada yang tahu orang-orang ini siapa? Gerombolan ini siapa? Mari kita lihat. Jadi tanggal 16 itu 15-16 kita ke UGM tanggal 15, iya Bang. Tanggal 16 tuh kita ke rumahnya Pak Jokowi. Silaturahmi halal bihalal Idul Fitri kan. Nah, jadi kami ke sana itu banyak di video saya lihat settingan, kata itu settingan orang datang ke tempat Jokowi. Wah, menangis segala macem. Insya Allah besok tanggal 16 kita nggak settingan Pak Jokowi. Takutnya Jokowinya lari. Nah, jadi kalau Pak Jokowi terima kami, wah kami sangat senang. Kami ke sana nggak minta ketupat, kita nggak minta cemilan-cemilan, kita cuma minta ijazahnya Jokowi. Dan kami juga nggak berani makan di sana, terus terang aja. Kita nggak berani makan minum di rumah Pak Jokowi. Mohon maaf Pak Jokowi. Kami juga nggak minta THR Pak Jokowi. Mohon maaf. Ini orang ya, maaf, ini orang, apa yang dia sampaikan itu menurut saya adalah sebuah bentuk ketidaksopanan, etika bobrok. Ya, kami datang bukan untuk minta makan, tapi dia datang mau bersilaturahmi, berlebaran, ya, halal bihalal katanya. Tidak minta minum, tidak minta THR. Mereka datang hanya mau meminta ijazahnya Jokowi. Terus saya belum tahu ya, saya tidak pernah dengar orang halal bihalal bersilaturahmi malah melakukan tindakan yang memojokkan tuan rumah, ya, menginterogasi tuan rumah. Itu bukan halal bihalal namanya, ya. Itu namanya bukan halal bihalal, Pak. Ya. Itu namanya mengkriminalisasi orang. You datang menginterogasi, minta ijazahnya dia. Siapa Anda? Mikir. Ya, polisi sendiri, penegak hukum sendiri kalau datang ke sana minta ijazahnya Jokowi harus pakai surat perintah dari komandannya, surat tugas dari komandannya, dari aparat yang berwenang untuk menegakkan hukum. Anda siapa? Gitu loh. Anda siapa? Jangan ketawa-ketiwi, ya. Ketawa-ketiwi merasa Anda itu benar. Anda salah. Otak udah sengklek menurut saya. Ya, udah gesrek lah itu. Bukan soal ini bela Jokowi apa enggak. Ini soal etika, soal norma, kesopanan. Ya, kita nggak mungkin datang ke rumah seseorang, ya, meminta apa yang dia punya, ya, meminta apa yang dia punya yang membuat dia merasa dipojokkan. Sementara kita ini adalah orang biasa, bukan polisi, bukan penegak hukum. Ya, kita tiba-tiba datang meminta sesuatu, Pak, saya mau minta ini itu dari Bapak, tolong kasih tunjuk ke saya. Itu adatnya di mana? Etikanya di mana? Jadi mereka ini ketawa-ketawa katanya juga awas nanti dia kabur, ya kan? Ini kan sama sekali sebenarnya kalau mereka datang ke sana semestinya mereka ini langsung diamankan. Langsung diamankan. Supaya jangan ada lagi tindakan-tindakan ini dalam tanda petik kriminalisasi. Seorang mantan presiden ke-7 2 periode, ya, diinterogasi atau dipaksa dalam tanda petik dimintain ijazahnya. Atas dasar apa mereka datang ke sana? Kan seperti itu. Dan menurut teman saya, mereka ini siapa? Apa kepentingan mereka ini mempertanyakan ijazahnya Jokowi? Apa kepentingannya? Kalau mereka mau tanya, mau itu asli apa palsu ijazah Jokowi, tanyalah kepada partai merah itu. Dari mulai wali kota, gubernur, sampai presiden. Tentu mereka tidak sembarangan mencalonkan orang. Ya, dan sampai hari ini juga mereka diam tentang ijazah itu. Itu artinya apa? Artikan aja sendiri kalau memang Anda bisa mikir. Ya,
Kemudian bukan hanya partai, KPU, ya, Bawaslu dan semua yang ada di sana, ya, bahkan MK, ya kan, MK kan memutuskan semua hasil. Ya tentu tidak sembarangan. Jangankan hasil, harus dilihat dulu apakah memenuhi persyaratan apa tidak. Ya, jadi jangan orang-orang seperti ini merasa lebih hebat daripada mereka-mereka, yaitu partai, KPU, Bawaslu, MK, dan semua para penegak hukum itu, penyelenggara pemilu itu, ya, semua sudah dicek keaslian. Bukan kucul-kuculuk datang dipoto segala macam, lulusan mana, dari sekolah mana, apalagi pengalamannya apa, hanya omongan semua. Enggak, semua harus ada bukti secara fisik, dan saya yakin itu pasti dilegalisir, ya, disahkan bahwa kopi dari persyaratan itu harus dilegalisir, disahkan bahwa itu sesuai dengan aslinya. Jadi kalau kalian mau menuntut, tuntutlah partai, tuntutlah KPU, tuntutlah MK. Ya, jangan tuntut Jokowi. Kalian yang mendalilkan, ya, kalau kalian yang mendalilkan, kalianlah yang membuktikan. Makanya hingga sampai hari ini Jokowi tidak perlu hadir di persidangan karena tidak ada urusannya sama dia. Yang ada urusan, ya, siapa yang mendalilkan, dialah yang membuktikan, kan itu hukumnya. Nah, mereka-mereka ini datang berbicara, tidak makan, tidak minum, tidak minta THR, cengar-cengir di situ sambil ngobrol, sambil ngomong, nyampaikan semuanya. Kita tunggu aja tanggal 16 nanti apa yang akan mereka lakukan. Apakah mereka punya sopan santun atau mereka hanya sebuah gerombolan yang gerasak gerusuk, yang tidak jelas juntrungannya, yang tidak jelas tujuannya apa, ya, yang tidak punya kompetensi untuk mempertanyakan ijazahnya Jokowi. Sekali lagi, kalau ijazah itu palsu, yang pertama harus teriak, yang pertama kena prank atau dibohongi oleh Jokowi adalah partai, KPU, pemerintah lah, bukan rakyat, ya, bukan saya dan bukan juga Anda. Jadi kalau ijazah itu palsu, ya, yang harus Anda tuntut pemerintah. Dalam hal ini bukan pemerintahan Prabowo, pemerintah sebelumnya. Siapa itu? Ya, pemerintahan SBY. Karena itu di awal, ya, karena Jokowi jadi gubernur, Jokowi jadi wali kota itu di masa pemerintahannya SBY. Mintalah ke SBY, mintalah ke Megawati sebagai partai yang pengusung mereka. Jadi bukan Jokowinya, ya. Jadi segeralah sadar kawan, segeralah sadar, ya. Jangan mau dipermainkan, jangan mau dipermainkan oleh orang-orang yang punya kepentingan lain di balik semua itu, ya. Karena Jokowi juga bukan lagi menjadi presiden sekarang, dia sudah menjadi rakyat biasa, sama seperti Anda, sama seperti saya. Terus apa faedahnya jika engkau juga mau menyatakan bahwa Jokowi punya ijazah palsu, penipuan, mau kau penjarakan dia, itu tujuanmu? Hah? Waduh kawan, jangan melakukan sesuatu itu bukan atas dasar bukti, jangan melakukan sesuatu itu karena atas dasar kebencian, sehingga salah pola pikir, ya, salah pola pikir karena kebencian ada di hatimu. Bertobatlah kawan.